Oke teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok Senin 28 April 2025. Komposit kita di hari Jumat kemarin naik sedikit ya, menguat sekitar 0,9% ya. Semoga terus melanjutkan tren positifnya. Oke, sebelum kita masuk ke saham untuk minggu besok, kita review dulu ya saham-saham kita minggu lalu. Ada 4 saham. Yang pertama Buka ya. Nah, Buka ini sudah jalan, ini kita plannya 21 April dari sini ya. Sudah jalan sekitar 11% teman ya. Target kita itu 22%, jadi sudah setengah jalan ya. Semoga capai target ini Bukanya. Kemudian yang kedua ANJT. ANJT ini masih sideways teman ya. Teman yang baru masuk mungkin masih di situ-situ saja ya. Tapi kalau teman masuk di minggu kemarinnya itu sudah jalan sekitar 6% ya, 6% atau 6,8%, hampir 7%. Oke, selanjutnya TAPG. TAPG ini plan 21 April juga minggu lalu. Nah, ini sudah capai target teman. Target kita pendek saja di sini ya, sekitar 10% ya, atau 9,9% tepatnya. Kenapa? Karena ini ada resisten atau harga tertinggi teman ya. Nah, sekarang dia sudah ATH. Jadi ini sebenarnya sangat menarik teman ya. Kalau teman mau masuk di harga sekarang ya, itu sangat bagus sekali sih menurut saya. Karena ini ATH ya. ATH ini barat jalan tol, nggak ada hambatan lagi ke atas ini teman ya. Jadi biasanya kenaikannya itu lebih ringan teman ya. Kayak kenaikan itu lebih ringan kalau teman mau masuk di harga sekarang di 10.10 ya, 1.010 rupiah. Kemudian ini kita hapus dulu ya. Kemudian target stop loss itu di 960, bisa sekitar 4,9% saja ya. Masuknya di sini 10.10. Targetnya mungkin kita ambil dulu pedomannya ya, kenaikan sebelumnya berapa ya. Biasanya dia seperti ini teman. Kalau dia sudah membuat base ya seperti ini, teman perhatikan ini ya, ini base rally, kemudian ngebase ya, kemudian rally. Nah, kenaikan dari sini ke sini itu biasanya akan sama dari kenaikan dari sini ke sini teman. Jadi kenaikan dari sini itu sama dengan kenaikan ini. Jadi seperti itu ya. Nah, ada kemungkinan kalau dia naik nanti ya, mungkin kita ambil pedoman dari sini saja teman ya, dari sini. Ini resisten become support ya. Kemudian naiknya berapa ini sampai ke sekarang itu sekitar, nah di sini ya kita ambil ini pedomannya. Nah seperti ini, kira-kira sekitar 2 atau 11% lah ya, 11% lebih kurang. Ini pedoman untuk kita ambil TP-nya saja ya. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham TAPG ini ya, plannya bisa seperti ini. Jadi 1:2 ya, risk rewardnya 1:2. Stop loss di 4,9% atau 5% lah lebih kurang kita bulatkan ya. Kemudian targetnya di 11,8%. Oke, bisa seperti ini. Targetnya di 1130. Nah di sini kira-kira kita lihat ya, apakah ada akumulasi. TAPG ini saya yakin sekali ada akumulasi ya, masih ada akumulasi karena dia kan naik terus teman ya, naik terus. Meskipun naiknya itu sedikit ya, pelan-pelan setiap hari naik 2%, 3%, tapi rutin. Nah itu kenaikan yang bagus teman ya, kenaikan yang bagus, karena kalau tiba-tiba naik tinggi itu biasanya turunnya juga bisa seperti itu teman, bisa tiba-tiba juga. Oke, kita lihat TAPG ya.
Ini broker BK masuk berapa nih, 11 miliar ya, 11B ya, AK 4,9 miliar. Nah jelas ini ada akumulasi. Ini broker YU juga jualan 11 miliar tadi ya, broker YU. Coba kita tarik dari tanggal 21 kemarin ya, hari Senin minggu lalu sampai hari ini. Nah broker BK, jadi YU ini jualan terus. Mungkin dia closing barang ya, tapi nggak masalah selagi harganya naik terus teman ya. Jadi si BK ini punya harga rata-rata itu di 993 sekitar ya, belum jauh dari harga sekarang lah ya, 93 sekitar di sini ya, di garis ini. Coba kita tarik persennya berapa ini, baru sekitar 1,8% ya, atau 1,7% ya, baru 1,7% ya. Tapi kita nggak masalah, yang penting sekali lagi kita pastikan ada stop loss ya, plan kita seperti ini. Oke, jadi masuk ya, TAPG masuk ke saham besok ya, salah satunya TAPG. Oke. Kemudian yang terakhir kemarin TSPC. Nah, ini saham yang diakumulasi sama ownernya ya, tapi si TSPC ini nggak dikasih koreksi dulu teman. Jadi kita antrinya itu kan di sini ya, negonya di sini, tapi dia nggak mau turun ya, dia ngebes saja di sini, kemudian naik lagi. Tapi nggak masalah, kita nggak rugi apapun meskipun kita nggak dapat barang ya. Kita tunggu saja dia koreksi ya, nggak mungkin saham itu nggak ada koreksi teman. Jadi sabar ya. Sabar, nggak perlu buru-buru, banyak saham lain yang bisa kita pantau juga. Oke, yang untuk besok selain dari TAPG tadi, ada saham ADI ya, salah satu saham BUMN yang cukup menarik ya menurut saya nih. Nah ini saya sudah bikinkan plannya ya, masuk di 256, kemudian stop lossnya 240 sekitar 6,2%, kemudian targetnya 24% di 318 ya, 318. Secara struktur teman-teman lihat ya, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini setelah dia turun ya, kemudian dia naik, break trend line ya, break trend lainnya, kemudian dia koreksi. Nah ini menjadi resisten become support, harga lanjut naik. Kemudian sebenarnya bagusnya itu kita antri dulu di sini ya, kemudian turun lagi seperti ini, kemudian baru kita entry supaya lebih aman teman-teman ya. Tapi kalau melihat pola kenaikannya itu dia nggak mau turun teman-teman ya, meskipun dia sedikit seperti ini, tapi cenderung naik terus teman. Nah seperti ini. Oke. Naiknya sedikit saja ini. Kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, 4 jam misalnya. Nah ini teman lihat nih, naik dikit-dikit saja seperti ini, tapi naik terus teman ya. Ini namanya parabolik. Nah parabolik ini jangan salah ya, ini bisa lanjut naik tinggi sekali teman ya. Bisa lanjut naik tinggi sekali, bisa juga tiba-tiba dia turun. Oke. Jadi semuanya itu ada plus minusnya ya. Nah untuk itu kita selalu jaga pakai stop loss seperti ini. Oke. Jadi parabolik itu dia polanya itu nggak jelas teman ya, polanya itu nggak jelas. Nah seperti ini namanya parabolik teman ya. Nih ya, kan kita nggak bisa lihat strukturnya, tapi dia keriting seperti ini, turun terus seperti ini ya. Ini bisa turun dalam sekali, ini sudah berapa persen ini dari sini ya, 50% bayangkan ya. Nah kenaikannya juga bisa seperti itu ya, kenaikannya juga bisa seperti itu. Jadi ini untuk ADI, bukan ADI ya, ADI Karya ya. Kita lihat apakah ada akumulasi di ADI ini. Saya sudah cek tadi ya, ADI. Saya lihat tadi broker AT. Nah ini AT. Jadi AT ini dari 25 Maret ya, 25 Maret
25 Maret. Nah ini itu sudah koleksi sekitar 11 miliar teman ya, 11,4 miliar di harga 233 ya, harga rata-ratanya. Di ini 233, coba kita cek di mana kira-kira 233. Nah, kira-kira di sini ya. Jadi ini sudah profit 9% ya si AT ini. Kita nggak pernah tahu dia apakah akan jualan atau masih akan melanjutkan nambah barang untuk menaikkan harga si ADI ini. Kita nggak pernah tahu ya. Yang penting kita tetap menjaga, sekali lagi ya, menggunakan stop loss yang terukur seperti ini. Oke, silakan dicatat atau di screenshot juga boleh. Ini target stop lossnya 6,2%, kemudian target profit kita itu 24% di 318. Oke. Nah, selanjutnya LSIP. LSIP yang kedua ya. LSIP saya juga sudah bikin plannya seperti ini ya. Jadi struktur marketnya itu ini ada double top, kemudian dia turun ya. Break neckline ini teman lihat ya. Kalau untuk short selling ini teman bisa sell di sini nih ya. Ketika dia break, kemudian dia retest, sell di sini, non profit. Nah di sini juga membuat double bottom ya. Kemudian dia break neckline-nya ini, oke. Kemudian retest lagi. Nah ini area buy kita di sini ya. Kemudian harga naik lagi. Nah di sini juga kalau teman-teman jeli ya, kita push dulu ini. Ini juga membentuk pola high, higher high, low, lower low. Oke, kita pindah ke time frame 4 jam saja. Low, high, low, high. Oke. Nah, ini sudah ada juga di sini ya, internal strukturnya di sini di break ya. Ini teman lihat. Nah, kemudian dia naik. Nah, ini bentuk base di sini kecil saja ya. Nah, ini kita bisa entry di sini ya. Entry di sini dengan target itu sekitar 12% saja ya LSIP. Kenapa? Karena ini juga sudah hampir ATH ya. Oh, belum ya, bukan yang ini. Sorry. Jadi si LSIP ini masih jauh ya ATH-nya. Tapi di sini ada resisten yang cukup kuat nih di sini ya. 2 kali dia sentuh ini nggak berhasil naik. Jadi sementara kita target dekatnya itu di resisten yang terdekat ini dulu sekitar 12% saja ya. Nggak masalah, kecil-kecilan saja teman ya. Kecil-kecilan. Jadi target stop loss-nya 5,9% di harga 1095 ya. Atau 1095 di sini. Entry-nya di 1155 di sini, kemudian target stop loss-nya 1300 di sini. Oke. Silakan kalau sesuai di screenshot atau dicatat juga boleh. Oke, selanjutnya TINS teman ya. TINS tadi ada kenaikannya. Nah, secara struktur teman lihat ini low ya, lower low. Kemudian ini lower low, kemudian higher low, lower low, higher low, lower low, higher low. Kemudian di break. Nah, ini ya, di break, kemudian dia membentuk base di sini, kemudian harga naik. Nah, kalau teman-teman berani ya, ini bisa langsung entry sih sebenarnya. Tapi karena kalau teman-teman langsung entry, penempatan stop loss-nya itu agak dalam ya. Jadi itu sebabnya saya sarankan untuk nego saja, tunggu dia koreksi dulu. Seperti ini ya. Nah, baru teman-teman masuk. Oke. Kalau nggak dikasih pun nggak masalah, kita nggak rugi apapun ya. Nah, ini masuk di 1075 di sini. Kemudian targetnya di 1335 di sini. Kemudian stop loss-nya di 1010 ya, 1010. Nah, di sini sekitar 6%, kemudian targetnya 24% atau 1/4 ya, risk reward-nya 1/4. Oke, kita lihat TINS. Apakah ada akumulasi di TINS? Saya tadi sudah lihat TINS ini
barusan kita bastin ya. Tadi LSIP udah ya. Yang sebelum ini apa ya? Coba kita cek dulu LSIP, barusan lepas ya. Oh ya, ini LSIP belum broker suarinya atau broksumnya. Ya, jadi ini broker di LSIP ini ada dua broker AK dan BK. Saya perhatikan ada akumulasi dari tanggal 28 Februari ya. 28 Februari AK BK. Nah, hari ini yang masuk itu EPDH ya. BK AK-nya masih masuk tapi tipis-tipis saja 400 jutaan. Nah, kalau kita tarik dari tanggal 28 Februari. Oke. 28 Februari. Nah, ini teman, AK sudah mengoleksi 19 miliar, termasuk ZP juga ini ya. ZP 17 miliar dan BK 12 miliar. Jelas ini ada akumulasi ya. Kalau kita totalkan ini masih besar yang beli ya dibandingkan yang jual. Jadi LSIP ini menurut saya masih bagus ya, kita pantau. Oke. Tadi TINS ya, sorry tadi kelewat ininya, analisa transaksinya. Nah, TINS ini sudah kita bahas juga secara price action-nya, kemudian kita lihat apakah ada akumulasi di TINS ya. Di TINS saya juga melihat ZP tadi teman ya. Nah, ini broker ZP ini hari ini masih hari Jumat kemarin masih masuk 4,4 miliar ya. Nah, kalau kita tarik dari tanggal 11 April, TINS ini sudah ZP ini sudah masuk 11 April. Nah, sini sudah masuk 9 miliar ya. Yang jualan itu PD yang biasa digunakan retail sekitar 7 miliar. Jadi menurut saya ini menarik ya. Ada SS juga 8 miliar, CP dan seterusnya ya. Jelas ada akumulasi di TINS ini. Tapi kalau sekali lagi kalau teman-teman nggak berani masuk di sini ya, sebaiknya teman antri dulu di 1075. Oke, yang terakhir itu HRTA atau harta ya. Nah, ini harta yang saya salah sebut tadi ya. Harta ini yang sudah mau ATH teman. Coba kita masuk ke time frame 1 minggu. Nah, ini jadi ATH-nya itu di 635 ya. ATH itu 635. Sekarang dia terkoreksi sedikit ya. Setelah dia ATH di 635, kemudian dia koreksi. Sekarang masih best di area ATH ini. Ya, menurut saya masih potensi sekali untuk naik karena masih ada akumulasi ya. Akumulasi dari broker ZP ya. Nah, plannya kita lihat dulu di sini. Plannya di 605. Langsung di harga sekarang ya, instant buy. Kemudian stop loss-nya di 560 di sini dan targetnya di 750 di sini. Oke. Kenapa? Karena ini, teman-teman lihat ini garis ini. Saya ambil pedoman untuk sorry. Nah, ini kita gandakan aja ini. Kenaikannya itu kemungkinan akan sama dengan ini ya. Ini kita ambil di sini sekitar 23%. Nah, kita lihat sekarang analisa transaksinya dari broker ZP ya. Nah, ini hari Jumat kemarin dia masih masuk 2,7 miliar ya. Ada KBK juga. Tapi kalau kita tarik dari tanggal 15 April ya. Nah, ini ZP nomor 1 yang 42 miliar. Jelas ada akumulasi yang cukup besar dari broker ZP di harga 607 teman. Nah, ini sekarang harganya di 605. Nah, ini sebabnya saya masih yakin akan lanjut naik karena si ZP sendiri punya harga rata-rata itu di 607. Oke. Jadi tambah tadi satu TAPG, totalnya itu ada 5 saham. Oke. 5 saham. Yang pertama TAPG, yang kedua ADI, yang ketiga LSIP, kemudian TINS dan harta. Nah, cukup 5 dulu ya. Nanti kalau ada lagi, oh ya, kemarin di grup sebenarnya ada satu lagi ya, MBMA. Saya itu sudah
profit juga di MBMA, kita kasih info juga ke teman-teman di grup. Nah ini MBMA ini apa ini? Waktu itu masuk di harga berapa ya? Saya dapat sekitar 8% teman ya. Tapi saya masih hold sebenarnya, masih belum saya jual ya. Kemarin itu sudah sampai 9%. Koreksi-koreksi. Ini boleh sih sebenarnya, ini teman-teman juga boleh dipantau ini ya. Ini plan lama ya. Coba saya belum bikin gambarnya ya, waktu di grup itu saya infokan dadak karena saya masuk di BMA di harga sekian, seperti itu saja ya. Jadi ini masih bagus sih menurut saya ini. Di 316 di sini ya. Kalau teman-teman tertarik ya silakan dicek lagi ya. Nah ini kita ambil yang 1 jam saja ya, biar kelihatan di mana kita menempatkan stop lossnya. Atau 4 jam ya, atau 4 jam. Nah di sini kita post dulu ini. Sorry. Ini targetnya ini masih panjang sekali teman ya. Nah ini bisa teman pakai ya. MBMA 316. Kemudian stop lossnya di 296. Sorry. Kemudian targetnya 400 saja ya, angka bulat atau di bawahnya lah ya, jangan yang angka bulat teman. Angka bulat ini kita harus duluan keluar ya, karena orang itu angka psikologi ya. Angka bulat itu para retail itu cenderung menjualnya di angka bulat, jadi kita duluan untuk keluar ya, nggak masalah, kita kurangin sedikit, targetnya 23% saja di 388. Target stop loss itu sekitar 6%. Oke. Coba kita cek ya MBMA, mumpung kita lagi buka ini ya, siapa tahu teman-teman tertarik ya. MBMA broker PD AK yang jualan ZP. Coba kita ntar dari tanggal 21 April itu masih ada distribusi sebenarnya di broker ZP ya. Nah, hari ini broker ZP masih jualan teman ya, masih jualan. Jadi secara apa namanya, analisa transaksinya kurang menarik sih ya, kurang menarik. Tapi di analisa harga ini menarik sekali teman ya. Sudah ada konfirmasi juga di time frame 1 jam ya. Nah ini apa konfirmasi itu? Konfirmasi itu adalah ini teman ya, ketika dia turun, naik, turun, kemudian dia naik ya, ngebreak ini, kemudian dia retest ya. Nah ini teman lihat, ada kemungkinan akan membentuk pola seperti ini. Tapi belum ada akumulasi yang signifikan ya, meskipun ini juga bukan distribusi yang signifikan, cenderung netral saja ya. Ya terserah teman lah ya, terserah. Kalau saya sih masih hold ini saham karena di harganya sangat menarik ya. Harganya sangat menarik dan juga sudah ada konfirmasi, tinggal transaksi analisa transaksi saja. Oke. Analisa transaksi itu hanya salah satu indikator teman ya, bukan menentukannya. Meskipun dia ada akumulasi besar, belum tentu juga saham itu akan naik teman. Ya, begitu juga ada distribusi besar, tiba-tiba besoknya naik. Seperti itu. Oke, demikian dulu. Kalau ada lagi nanti kita bikin plan di grup saja ya. Jadi teman yang mau bergabung dengan kita di grup, dicek saja di deskripsi video, oke? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.